Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sundari, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 1872150297. Di sini saya akan membahas mengenai perpajakan guna memenuhi tugas ujian tengah semester 4 mata kuliah perpajakan dosen pengampu Bapak Karyadi MM. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai sistem self-assessment, pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Self-assessment berarti wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak yang terutang, menyetor pajak yang terutang, dan melaporkan pajak yang telah dibayarkan. Keempat, kegiatan tersebut merupakan rangkaian proses kegiatan yang harus dilalui oleh wajib pajak sebagai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Langkah yang pertama, wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selanjutnya, wajib pajak melakukan aktivitas yang menghasilkan pendapatan, seperti menjalankan kegiatan usaha atau menjadi karyawan. Dari kegiatan ini, wajib pajak harus menghitung pajak yang terutang dan melaporkannya. Jika wajib pajak adalah seorang karyawan, maka kewajiban menghitung dan menyetor pajak berada di tangan akuntan atau pemberi kerja. Setelah membayar pajak, kegiatan terakhir yang harus dilakukan oleh setiap wajib pajak adalah melaporkan SPT. Pembahasan selanjutnya ada surat ketetapan pajak atau SKP. Tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Hal ini dijelaskan surat ketetapan pajak atau SKP sebagai surat untuk melakukan penagihan atas tagihan pajak atau sanksi administrasi. Setiap wajib pajak tentu memiliki kewajiban untuk membayar wajib pajak yang terutang. Oleh karena itu, jika wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak atau pajak yang terutang telah kurang bayar, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak. Surat ketetapannya berupa surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPBT, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Selanjutnya ada fungsi surat ketetapan pajak. Secara garis besar, SKP berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan pajak bayar pajak, memberitahukan jumlah pajak terutang, mengenakan sanksi administrasi perpajakan, serta menagih pajak. Fungsi ketetapan pajak. Secara garis besar, SKP berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan bayar pajak, memberitahukan jumlah pajak terutang, mengenakan sanksi administrasi perpajakan, dan serta menagih pajak. SKP berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan pembayaran pajak, menginformasikan jumlah pajak terutang, mengenakan sanksi administrasi perpajakan, serta menagih pajak.
SKP sendiri meliputi SKPKB, SKPKBT, SKPN, atau SKPLB. Ketika mendapatkan salah satu surat untuk menunjukkan Anda kurang bayar pajak, maka Anda akan terkena sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Segera selesaikannya sebelum melewati batas waktu yang disebutkan dalam SKP tersebut. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan dan penyidikan pajak. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan dalam ketentuan pajak, penyidik pajak didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi setelah menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, pemeriksaan dan penyidikan dalam ketentuan pajak sangatlah berbeda. Perbedaan paling utama dapat dilihat melalui tujuannya. Pemeriksaan dilakukan guna menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain, sedangkan penyidikan pajak dilakukan guna menemukan bukti sekaligus tersangka yang melakukan tindak pidana dalam perpajakan dengan tujuan yang berbeda, sehingga keduanya memiliki prosedur yang sangat berbeda. Pembahasan selanjutnya di sini ada pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah kerap terabaikan dan hanya menjadi konsumsi terbatas di kalangan pemerintah daerah saja. Padahal peran keduanya sangat penting dalam mempercepat laju pembangunan di sebuah daerah dan berfungsi sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan pemerintah daerah. Meski sama-sama berfungsi sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan pemerintah daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ternyata merupakan dua hal yang berbeda dan penting untuk kita dapat mengenali perbedaannya. Agar bisa sepenuhnya menjalankan tanggung jawab sebagai wajib pajak juga mengenali ragam peraturan daerah yang ada. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kemudian di sini ada salah satu pembeda antara pajak daerah dengan retribusi daerah yaitu waktu pembayaran. Jika pajak daerah dibayarkan pada jangka periode tertentu, misalnya 1 tahun sekali, 1 bulan sekali, atau insidental tertentu, sedangkan retribusi daerah dibayarkan setiap kali persorangan atau badan menggunakan fasilitas umum. Adanya pajak daerah atau retribusi daerah pada hakikatnya menguatkan prinsip desentralisasi keuangan daerah dan merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah. Di sini jenis dan objek pungutan dalam pajak daerah, khususnya di daerah DKI Jakarta, terdapat 13 objek pajak yang dikenakan bagi wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan, yang diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB, pajak air tanah atau PAT, pajak hotel, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, pajak rokok, pajak bumi dan bangunan, dan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2.
Sedangkan pada retribusi daerah DKI Jakarta yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi daerah dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu retribusi jasa umum, yang contohnya seperti retribusi kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi pelayanan tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dan lain-lainnya. Yang kedua ada retribusi jasa, contohnya itu seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir ada retribusi perizinan, yaitu contohnya seperti retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin traik, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan atau PBB bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Ketetapan perhitungan PBB ada 3 tahap yang dilakukan dalam menghitung pajak bumi dan bangunan, yaitu yang pertama, menetapkan nilai jual objek pajak atau NJOP, merupakan besarnya harga atau objek bumi bangunan yang dapat dikatakan pula sebagai harga untuk properti tanah dan bangunan. Sebelum menghitung beberapa besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan, maka langkah pertama harus mengetahui terlebih dahulu harga dari tanah dan bangunan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menentukan nilai jual kena pajak atau NJKP, yaitu merupakan suatu dasar dari perhitungan pajak bumi dan bangunan atau PBB sebagai nilai jual objek yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan pajak yang terutang. Kemudian yang ketiga ada menghitung pajak bumi dan bangunan. Nah, setelah mengetahui nilai jual objek pajak atau NJOP dan nilai jual kena pajak atau NJKP, maka dapat langsung menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu PBB sama dengan 0,5% dikali NJKP. Kesimpulan dari pembahasan topik-topik selama ini, menurut saya yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran negara. Wajib pajak mempunyai kewajiban melaporkan dan membayar pajak terhutang sesuai undang-undang perpajakan, termasuk pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh oleh pegawai sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan, dan kegiatan. Wajib pajak dapat dikatakan patuh jika tidak pernah menunggak pajak, membayar dan melaporkan pajak tepat waktu, serta taat peraturan perundang-undangan perpajakan. Perkembangan organisasi mempermudah wajib pajak untuk menjadi wajib pajak patuh. Perkembangan teknologi modern ikut membawa kemajuan di bidang perpajakan dengan memunculkan e-filing. E-filing dapat membantu wajib pajak mendaftar dan mengisi formulir SPT tanpa harus menghabiskan waktu untuk mengantri di kantor pelayanan pajak. Baik, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.